Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, kembali lagi bersama saya Mira Wahyuni dalam segmen Bincang-Bincang Yuk. Apa kabar sobat bincang semua? Yang pastinya dalam keadaan baik ya. Baiklah, di episode kali ini kita akan berbincang-bincang tentang aneka. Nah, pasti pada langsung bingung kan, apa itu aneka ya? Oke, jangan berlama-lama, mari kita kupas tuntas bersama-sama. Nah, pada kali ini kita telah kehadiran 4 bintang tamu spesial yang bakal ngobrol-ngobrol seru bermanfaat bareng kita. Siapakah mereka? Yuk, langsung kenalan aja. Halo Mas, Mbak, boleh kenalan satu-satu? Tolong sebutin nama dan pekerjaan kalian ya. Boleh mulai dari Masnya? Halo juga Mbak Mira, dan halo juga untuk Sobat Bincang semua. Perkenalkan, nama saya Saka Jatra Yudhistira. Saya bekerja di SD Negeri 40 Palembang sebagai guru PJOK. Halo juga Mbak Mira dan sahabat bincang semuanya. Perkenalkan, nama saya Lilis Trisnawati. Saya bekerja sebagai guru SD di SDN 248 Palembang. Halo Mbak Mira dan sahabat bincang semuanya. Perkenalkan, nama saya Deliani. Saya bekerja di SDN 148 Palembang sebagai guru di kelas 2A. Halo juga Mbak Mira dan sahabat bincang semua. Perkenalkan, nama saya Adelia Pradita. Saya bekerja sebagai perawat ahli pertama di RSUD Palembang Bari. Wah, pekerjaan yang sangat mulia ya Sobat Bincang. Oke, jadi ini dengan Mas Saka Jatra, Mbak Lilis, Mbak Deli, dan juga Mbak Adelia. Nah, keempat narasumber kita ini adalah peserta latsar calon ASN atau Aparatur Sipil Negara tahun 2021 dari instansi pemerintah Kota Palembang. Nah, kali ini kita akan tanya-tanya ke mereka tentang aneka. Apa sih itu aneka? Ternyata, aneka itu singkatan dari nilai-nilai dasar yang harus dimiliki oleh ASN, yaitu akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, komitmen mutu, dan anti korupsi. Benar kan, Mas? Ya, bener banget Mbak Mira. Jadi, di ASN itu ada yang nilai-nilai dasarnya, yaitu tadi. Aneka yang pertama, akuntabilitas. Yang kedua, nasionalisme. Yang ketiga, etika publik. Yang keempat, komitmen mutu. Dan terakhir, anti korupsi. Untuk akuntabilitas itu sendiri adalah kewajiban setiap individu untuk memenuhi tanggung jawab yang menjadi amanahnya, Mbak. Indikatornya antara lain harus transparan dalam bekerja, memiliki integritas yang tinggi, konsisten, dan tanggung jawab, memiliki jiwa kepemimpinan, seimbang dan sederhana. Oh, jadi setiap ASN itu harus bertanggung jawab dan amanah ya. Itu adalah kewajiban loh. Nah, Sobat Bincang harus dicatat ya. Terus, kalau nasionalisme itu gimana ya Mbak Lilis? Kalau nasionalisme itu bisa diartikan sebagai suatu sikap cinta pada tanah air, ras, bahasa, serta sejarah budaya bersama untuk mencapai persatuan dan kesatuan bangsa. Contohnya bertoleransi, tidak diskriminatif, melakukan musyawarah untuk mencapai mufakat, dan melakukan gotong royong. Jadi sesuai dengan nilai-nilai Pancasila ya Sobat. Selanjutnya etika publik. Kalau etika publik tentu berhubungan dengan tata cara dan sopan santun dalam menghadapi masyarakat. Nah, untuk lebih jelasnya, bagaimana ya Mbak Deli? Ya, benar sekali Mbak Mira. Etika publik merupakan sebuah nilai yang mengatur individu untuk berperilaku dan bersikap di depan publik sesuai dengan kode etik dan kode perilaku yang ada. Misalnya, memberikan pelayanan kepada publik secara jujur, tanggap, cepat, akurat, berdaya guna, berhasil guna, dan satuan, Mbak. Tentu, dengan pelayanan yang tanggap, cepat, dan akurat tersebut akan memberikan kepuasan bagi pelanggan ya. Dan
akan menjadi tolak ukur peningkatan mutu pelayanan. Nah, mantap nih. Oke, selanjutnya komitmen mutu. Nah, Mbak Adelia, bisa dikasih sedikit penjelasan komitmen mutu itu apa ya? Kalau menurut saya, komitmen mutu adalah semua upaya penjagaan agar pekerjaan ASN sesuai dengan nilai-nilai efektivitas, efisien, inovasi, dan bermutu. Hal tersebut dilakukan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik. Wah, inovasi tantangan bagi ASN nih. Semoga semua ASN mampu berinovasi untuk kemajuan bangsa ya sobat. Oke, yang terakhir nih yaitu anti korupsi. Mas Saka Jatra, boleh dijelaskan nilai anti korupsi bagi ASN itu seperti apa? Anti korupsi merupakan usaha untuk mencegah dan mengingatkan kembali kepada ASN terkait korupsi itu sendiri, Mbak. Mulai dari pengertiannya, jenisnya, dan dampak negatifnya, agar ASN dapat menjauh dari praktek korupsi sehingga terbangunlah integritas dalam bekerja. Iya, tentu Mas. ASN sebagai contoh publik harus berintegritas dan teguh pendirian dalam menolak berbagai perilaku korupsi. Kalau menurut Mbak Lilis dan Mbak Deli, kenapa sih sebagai ASN harus memiliki nilai-nilai dasar aneka tersebut? Kalau menurut saya Mbak, itu sih sifatnya wajib. Kenapa wajib? Karena dengan memiliki nilai dasar aneka dalam diri kita sebagai ASN, kita bisa menjadi ASN yang bermutu, berintegritas, dan siap membela negara Indonesia kapanpun dan dimanapun. Benar sekali Mbak Lilis. Nah, bisa kita bayangin dong kalau ASN seluruh Indonesia memiliki perilaku tersebut. Pastinya Indonesia bisa makin maju dan lebih unggul. Nggak bakal ada lagi chaos di mana-mana dan nggak bakal ada lagi yang berani main-main dengan Indonesia. Wah, iya betul nih. Terus kalau menurut Mbak Adelia, Mbak Deli dan Mbak Lilis dan juga Mas Saka Jatra, contoh perilakunya itu seperti apa ya? Untuk contohnya nggak usah terlalu muluk-muluk ya. Kita mulai dari hal-hal yang kecil dulu. Contohnya seperti ibadah sesuai agama dan keyakinan masing-masing, saling menghormati agama orang lain, harus lebih toleransi dengan sesama. Selain itu, disiplin, datang tepat waktu, mengerjakan tugas dengan sungguh-sungguh, nggak pilih-pilih teman, nggak pilih-pilih konsumen, apapun latar belakangnya, baik itu suku, agama, warna kulit, dan kelas ekonominya. Kalau ada masalah nih, selalu mengedepankan diskusi bareng-bareng teman, cari jalan solusi bersama dengan cara mufakat, Mbak. Ya, contoh lainnya hidup sederhana, nggak perlu mewah-mewah, selalu berorientasi mutu dalam memberikan pelayanan kepada konsumen kita. Ya, sederhananya selalu memberikan yang terbaik untuk masyarakat sekitar. Oh iya, satu lagi, kalau ada tindakan korupsi nih di sekitar kita, kita harus berani menolak dan melaporkan kepada pihak yang berwajib. Kalau Mbak Adelia, gimana? Jangan lupa juga, kita sebagai generasi masa kini harusnya lebih berinovasi dalam bekerja. Nggak zamannya kerja cuma datang, terus absen, habis itu makan siang. Balik-balik udah jam 1, dan jam 4 udah absen pulang. Terus ada juga yang kadang-kadang datang cuma buat absen, terus pergi dan ngomongnya cuma sebentar. Balik-balik udah absen pulang lagi. Udah gitu dapat gajinya sama dengan yang kerjanya pontang-panting. Kan kalau kayak gitu udah nggak adil. Iya, itu mah ASN atau PNS zaman dulu ya. Semoga nanti Mas dan Mbak-mbak sekalian kalau sudah jadi ASN nggak jadi seperti mereka ya. Contoh inovasinya sih, misalnya dalam bekerja, kita bisa memanfaatkan media sosial untuk memberi informasi kepada publik. Ya contohnya podcast ini juga bisa dijadikan inspirasi untuk berinovasi dalam bekerja sobat bincang semuanya. Saya setuju nih, sebagai anak muda kita harus berinovasi mengikuti perkembangan zaman.
Dan itulah salah satu manfaat acara kita kali ini. Semoga menginspirasi sobat bincang semuanya. Oke, ada strategi atau cara jitu nggak sih bagi mas dan mbak-mbak semua agar tetap lurus berada di jalur yang benar? Biar beraneka terus sampai seterusnya. Kalau saya strateginya itu bisa dengan cara selalu menjalankan ibadah sesuai kepercayaan yang kita miliki, agar kita selalu dekat sama Allah Tuhan Yang Maha Esa, selalu menaati peraturan yang ada. Kalau saya peduli dengan orang lain, selalu menepati janji yang kita buat, berani berpendapat dengan cara yang tepat, tidak membeda-bedakan orang lain berdasarkan agama, ras maupun suku, dan juga berbahasa Indonesia yang baik dan benar. Kalau dari saya, ada moto yang selalu saya ingat, yaitu berikan dharma terbaik untuk nusa dan bangsa, serta selalu melayani untuk membahagiakan dimanapun dan dengan siapapun kita bekerja. Dengan begitu, kita akan selalu berusaha untuk memberikan pelayanan yang profesional, terbaik, dan konsisten. Nah, ini semua untuk kebaikan bagi diri kita, orang lain, dan bangsa kita sendiri. Oh, begitu. Baiklah, semoga bisa dilaksanakan ya mas dan mbak-mbak sekalian strateginya. Terima kasih Mas Saka Jatra, Mbak Adelia, Mbak Deli, dan Mbak Lilis sudah mau jadi tamu di Bincang Bersama kali ini. Oke, itulah Sobat Bincang. Seru ya bincang-bincang bareng mereka. Kita doakan semoga lancar ya dan mendapatkan hasil yang terbaik serta bisa menjadi ASN yang beraneka seperti yang sudah kita bahas tadi. Oh iya Sobat Bincang, sebenarnya aneka ini tidak melulu untuk ASN kok. Kamu juga bisa ikuti contoh-contoh perilaku mereka mulai dari yang sederhana dulu. Untuk saat ini, kita bisa terapkan 5M Prokes atau protokol kesehatan dimanapun kita berada. Dan dengan cara memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, dan menjauhi kerumunan, serta membatasi mobilitas dan interaksi. Nah, dengan begitu, kamu sudah bertanggung jawab untuk dirimu sendiri dan orang lain. Oke, kalau begitu, sekian bincang-bincang kita kali ini. Semoga apa yang sudah kita bincangkan hari ini bisa menambah wawasan dan menginspirasi sobat bincang semua. Dan saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua.